Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas seputar pencahayaan dan pengudaraan. Jadi cahaya alami di sebuah rumah dan udara alami atau angin untuk sebuah rumah, seberapa urgent dan seberapa penting kita harus memikirkan itu ketika kita mau membangun rumah atau bangunan. Yang banyak sekali kadang-kadang teman-teman mungkin lupa, saya bangun biasanya dipentingkan teman mikirkannya denah ya. Denahnya gini, yang penting kamarnya cukup, ininya cukup, ini cukup. Yang sering ketinggalan apa? Karena yang dipentingkan hanya dalam rumah, ya, seringannya ruangan itu tidak terekspos dengan baik oleh cahaya yang cukup. Juga dengan udara atau angin yang cukup untuk tiap-tiap bagian rumah. Nah, sebenarnya itu sangat penting sekali. Makanya saya sengaja bahas untuk video kali ini kita akan membahas pencahayaan dan pengudaraan. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Sekarang akan kita bahas mulai dari pencahayaan dulu ya. Jadi pencahayaan suatu rumah ini sangat dipengaruhi oleh tata letak, teman-teman. Kita sebelum mendesain rumah, kita harus tahu rumah kita itu hadapnya kemana. Utara selatan atau barat timur ya. Kadang-kadang teman-teman kalau mau membeli tanah atau memilih lokasi untuk bangun rumah, mesti agak diperhatikan masalah posisi menghadap mana ini rumah. Pentingnya sebenarnya apakah? Kalau menurut kita dari segi arsitektur, sebenarnya rumah terbaik itu hadap utara atau selatan, teman-teman. Karena apa? Karena timur dan barat kita tahu bahwa cahaya pagi ya dan cahaya sore itu akan menuju rumahnya kita, ke dalam rumahnya kita dengan sangat kuat. Ketika rumahnya kita ada barat maupun timur, cahaya dari pagi sampai siang dan sebaliknya dari siang ke sore, itu rumah akan benar-benar terekspos. Tapi kalau sudah terpaksanya saya sudah pilih Kak, rumah saya memang hadap barat atau hadap timur. Itu bagaimana? Nah, itu bisa diakali dengan berbagai macam second facade, dengan kerai, untuk apa? Untuk menahan panas dan cahaya intensitas tinggi itu tadi, teman-teman. Pertama, hadap rumah hadap mana? Itu pengaruh ke intensitas cahaya. Bagaimana sih Kak kalau kita mendesain rumah supaya setiap kamar itu berasanya terang tanpa kita menggunakan lampu? Nah, ini ada tips and triknya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau lebih bagus, otomatis bagusnya itu desain ke arsitek yang berpengalaman, sehingga ketika nanti teman-teman mendesain, dipastikan kalau arsiteknya bagus, pasti akan memperhatikan hal ini, teman-teman. Setiap kamar akan punya jendela untuk cahaya, dan akan punya tempat untuk udara, in dan out. Jadi contoh seperti bangunan ini, ketika kita desain, ya, jadi ini kondisi siang hari dan tanpa lampu, ya, lampunya nol. Teman-teman bisa lihat, ya, seluruh ruangan di bangunan ini semuanya terang, teman-teman. Hampir seluruh ruangan itu terang, termasuk ke kamar mandinya. Jadi ruangan utama, kamar-kamar, dapur, ya, sampai ke kamar mandi juga terang, teman-teman. Nah, ini desain terbaik untuk pencahayaan alami. Jadi semua kamar itu tidak ada istilahnya kamar yang terperangkap di dalam ruangan, sehingga dia tidak punya cahaya alami. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah ketika desain rumahnya kok di dalam tengah-tengah rumah. Dia jendelanya jendela ke kamar ruangan lain. Nggak ada jendela yang betul-betul ke outdoor. Nah, ini kadang-kadang jadi misdesain, teman-teman. Mementingkan fungsinya dalam, tapi tidak mementingkan masalah ini, pencahayaan dan pengudaraan. Pencahayaan ini sangat berhubungan dengan pengudaraan sebenarnya. Karena apa? Ketika pencahayaan itu sudah dapat sisi outdoor dari rumah, berarti udara juga sebenarnya bisa masuk. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika tadi pencahayaan, dipastikan teman-teman setiap ruangannya itu punya akses cahaya ke outdoor rumah. Jadi ketika kita mendesain, misalnya teman-teman punya tanahnya nggak terlalu besar. Kak, saya ruangannya kebutuhannya banyak, tapi tanah saya minim. Bagaimana? Mau nggak mau teman-teman tetap harus mengusahakan, umum aja misalnya rumah, kita ngomong rumah yang nggak terlalu besar lah. Tipe 36, tipe 45, 54, atau 70 misalnya gitu ya. Saya mau ruangannya banyak sehingga saya bangunnya mentok ke belakang, tidak ada cahaya di belakang, tidak ada udara di belakang. Karena mau saya segini aja masih kurang ibaratnya ruangannya. Teman-teman boleh nggak sih seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh aja, teman-teman. Cuma di edisi kali ini saya akan sampaikan bahwa rumah yang tidak ada pengudaraan di kedua sisi, minimal dua sisi, teman-teman ya. Kalau bisa 4 sisi terbuka itu terbaik. Tapi minimal 2 sisi, teman-teman. Depan dan belakang itu harus ada pencahayaan dan ada pengudaraan. Supaya apa? Rumahnya nyaman. Rumahnya adem. Rumahnya dingin.
rumahnya benar-benar sejuk. Nah, ini yang diharapkan oleh semua orang. Ya, di sini juga teman-teman bisa lihat mungkin ya, anginnya di sini sangat sepoi-sepoi sekali ya. Cahayanya rumah sangat bagus ya. Nol lampu di siang hari dan semuanya terang. Nah, itu yang diharapkan semua orang. Ya, satu hemat energi, dua rumahnya juga nyaman. Yang kedua tadi masalah pengudaraan. Nah, ini teorinya harus semua pengudaraan itu harus ada in dan out ya teman-teman ya. Seperti ini contoh, mungkin kamera bisa lihat ya. Di sini in-nya ya. Ya, memang ini belum kasih pintu, tapi nanti ketika ada pintu kita bisa buka dan jendela bisa buka. Angin akan masuk ya. Terus menuju di sini langsung outputnya sangat besar teman-teman ya. Karena frontal dan direct lurus ini ke taman belakang. Nah, ini yang paling bagus teman-teman. Jadi in-nya cukup, out-nya juga cukup. Sehingga udara akan mengalir dengan bagus, dengan nyaman. Nah, ini yang kadang-kadang orang banyak miss ya. Aduh, saya nggak bisa kak dikasih taman di belakang. Karena rumah saya kecil, tanah kan saya kecil. Kalau ini kan rumahnya besar ya. Rumah besar atau kecil prinsipnya sama teman-teman. Kita mau nggak buat rumah kita nyaman? Kalau mau, ayo kita harus rancang betul-betul. Jadi harus ada in dan out. Pengudaraan in dan out untuk setiap ruangan harus ada. Sehingga apa? Ketika kita buka pintu, buka jendela, udaranya akan mengalir dengan nyaman. Sehingga rumahnya tidak akan sumpek, tidak akan panas, tidak akan gerah, tidak akan membuat gerah. Rumahnya akan selalu berasanya nyaman, dingin, sejuk ya. Itulah mungkin harapan semua orang ketika di rumah itu merasakan kenyamanan. Dan banyak sekali netizen di luar sana yang tanya ke kita, "Kak, rumah saya panas sekali, Kak. Gimana caranya?" Saya biasa tanya, "Itu ada jendela depan nggak? Ada pintu depan?" "Oh iya, Kak, pintunya saya besar, jendelanya besar." Oke, itu satu in-nya ya, Pak ya. Kemudian out-nya ada nggak, Pak? Di belakang ada nggak jendela besar dan pengudaraan yang besar? Oh, nggak ada, Kak. Ruangan saya itu semuanya belakang ruangan. Ada kitchen, ada kamar, ada ruang keluarga dan sebagainya. Jadi nggak ada udara sama sekali, Kak. Ya sudah, berarti prinsip dilanggar, ada in, nggak ada out. Pasti udara akan berhenti, teman-teman. Rumah akan berasa panas, akan berasa pengap, akan berasa lembab. Nah, itu pilihan teman-teman. Kalau sudah tahu prinsip yang benar seperti itu, mau nggak sih kita mau mulai ketika mau membangun rumah, mau mendesain rumah, memikirkan ini dengan seksama. Setiap ruangan apakah punya jendela ke outdoor, Kak? Ya, itu harus ada. Pengudaraan ada in dan out, harus ada nggak? Ya, harus ada. Nah, ketika prinsip ini ditaati, kita bukan jamin ya, kita lebih yakin udaranya akan lebih enak, rumah ditinggali akan lebih enak dan lebih nyaman. Ya, itu impian semua orang. Walaupun desain tanah kecil, tetap aja kita bisa mendesain dengan baik supaya in dan outnya itu bagus. Tetap aja kasih taman kecil 1x2 meter untuk udara bisa keluar ke atas, itu juga masih bisa. Ya, sehingga nanti ketika jadi, teman-teman nggak akan nyesel. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang komplain ke kita, bukan komplain ya, bertanya ya maksudnya ya, "Kak, rumah saya seperti ini, Pak, panas Kak, nggak enak Kak." Apalagi di kota-kota besar ya, sumpek sekali Kak, nggak ada anginnya Kak. Yaitu, karena banyak prinsip yang tidak dipenuhi. In dan outnya nggak ada, pencahayaan juga harus siang-siang, harus semuanya pakai lampu. Ya lampu otomatis membawa sedikit panas untuk ruangan. Udara begitu tidak mengalir, bisa dipastikan rumah itu pasti nggak nyaman teman-teman. Kita masuk rumah pasti rasanya pengap, udaranya rasanya panas. Walaupun di tempat dingin pun kalau udara nggak mengalir, tempatnya juga nggak akan berasa enak teman-teman. Nah di rumah ini sangat nyaman sekali. Udara mengalir dengan lancar, udaranya volumenya besar, rumahnya dingin ya. Jadi ketika kita di ruang keluarga, di ruang tamu, di kamar kita semuanya akan merasakan kenyamanan. Cahaya alami, udara alami, itu yang terbaik. Oke, mungkin itu ya prinsip dalam membangun rumah atau tempat tinggal yang harus teman-teman tolong betul-betul notice ya. Karena ketika dilanggar, hasil rumahnya kalian akan kurang nyaman, kurang sejuk, kurang dingin ya, kurang angin. Nah, ketika teman-teman butuh, teman-teman bisa kontak ke kita untuk masalah desain rumah yang terbaiknya supaya hasilnya betul-betul kita rumah fungsional dan juga nyaman untuk dipakai. Karena kadang-kadang cuma kita dengar fungsional aja, melupakan berbagai macam prinsip yang benar tentang bangunan dan pencahayaan dan pengudaraan, akan hasilnya juga nggak maksimal teman-teman. Betul semua ruangan dapat, tapi nggak nyaman. Ya, pilih yang mana?
fungsi kadang-kadang kita bisa geser sedikit ya teman-teman ya, demi kenyamanan rumah. Karena apa? Kita mementingkan keseluruhan rumahnya teman-teman ya. Ya kita geser dikit kamarnya, mungkin harus geser dikit untuk supaya ada taman di belakang. Ya mungkin kitchennya geser dikit supaya ada taman sedikit di belakang. Itu akan mempengaruhi seluruh rumah. Rumah akan nyaman, akan terang, akan dingin dan sejuk. Seperti itu, semoga berguna video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.